mencoba meranking 10 jam tangan terbaik dari budget 10 sampai 20 juta part 2 versi IDN Watch. Seperti biasa, gue akan disclaimer dulu sebelum kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, semua jam tangan yang ada di top 10 list jam tangan versi IDN Watch ini sifatnya subjektif menurut gue. Yang kedua, gue tidak selalu benar, gue selalu belajar. Jadi, semua jam tangan yang ada di top 10 list ini sifatnya tidak absolut ya. Yang ketiga, kalau kalian punya top 10 list jam tangan yang lebih baik, silakan langsung komen di bawah. Buat kalian yang udah nonton part 1 kemarin, di part ini mungkin watch collector akan lebih antusias lagi. Apakah kalian watch collector itu? Tonton sampai habis, jangan kalian skip video ini. Langsung aja, jam tangan yang gue pilih dari brand UG atau Universal Genève adalah seri Paul Rotor. Pasti dari kalian watch antusias udah bertanya-tanya, Paul Rotor kenapa dipilih? Jam tangan ini adalah jam tangan kombinasi antara desain bapak jam tangan desain dunia, yaitu Gerald Genta yang desain Nautilus, yang desain Royal Oak, yang desain Overseas buat Vacheron, yang desain Pasha buat Cartier, yang desain Octo Finissimo buat Bulgari, dan juga yang buat Jumping Hour Retrograde. Beliau desain Paul Rotor untuk Universal Genève. Jadi Bapak Gerald Genta dia bekerja sama atau berkolaborasi dengan SAS Scandinavian Airline System yang pertama kali di dunia mencetuskan atau memulai penerbangan rute kutub yang terjadwal, dan juga SAS adalah airlines pertama yang menawarkan perjalanan keliling dunia melalui jalur kutub utara. Makanya namanya Paul Rotor. Setelah kalian mendengar cerita ini, mungkin kalian bisa simpulin sendiri nama jamnya itu dari kata Paul dan Rotor dari mana asalnya. Itu dari sejarahnya. Tapi dari pendapat pribadi yang gue suka mengenai Paul Rotor ini adalah sisi micro rotornya. Kalau kalian cari jam tangan dulu, itu identik banget dengan micro rotor. Kenapa? Karena mereka mau mempertahankan ketipisan jam tangannya. Kalau ditambah rotor pada saat era dulu, itu akan menambah tebal yang lumayan signifikan. Nah, Paul Rotor ini yang didesain oleh Bapak Gerald Genta menggunakan sistem micro rotor yang lebih kecil, jadi dia memangkas bagian main plate-nya sehingga bisa membuat jam tangan otomatis tapi tetap dengan ketebalan yang lumayan tipis pada eranya. Dan di luar aspek teknis dan historical, yang gue suka dari UG Paul Rotor ini adalah karena ada satu website yang menjelaskan historicalnya secara lengkap. Kalau ditanya lengkapnya gimana, dari seri Paul Rotor pertama sampai akhir itu lengkap, betul-betul lengkap. Bahkan sampai website ini menyediakan temuan-temuan di market Paul Rotor yang Franken seperti apa. Bisa dilihat contohnya seperti yang ini, ada hands-nya yang aftermarket atau alias palsu. Gitu. Dia punya segmen Franken Watch. Itu yang gue suka dari UG Paul Rotor ini. Dan jam tangan kedua dari brand Mido yang akan gue pilih adalah Mido Ocean Star World Timer. Kalau kalian di sini pencinta Mido, kalian udah pasti dari zaman dulu datangnya. So kalian mungkin lebih mengenal brand Mido pada era vintage-nya. Karena jarang di lingkungan jam tangan modern itu yang mengenal jam tangan Mido. Kebanyakan pasti yang mengenal Cartier, Rolex, Omega, Tudor, segala macam. Mido ini salah satu brand yang lumayan tua yang pernah bersinar pada eranya, dan dia mulai gebrakan baru. Kalau kalian pikir gue pilih Ocean Star World Timer-nya yang tengahnya ada orange-nya, yang banyak segala macam ribet tuh di dial-nya dan di bezel-nya, gue nggak milih yang itu. Mido yang gue pilih adalah Ocean Star World Timer seri terbaru. Desainnya di reissue dari 1970, dan yang sangat menarik, bezelnya tetap bisa rotating karena di bezelnya itu ada GMT untuk kotanya. Kayak biasa kita lihat GMT itu ada Tokyo, Kairo, Meksiko, Bangkok. Nah, di bezelnya ini bisa rotating. Jadi kalian bisa langsung pilih, oh lagi di negara mana, jamnya berapa, kalian bisa langsung rotating. Itu sangat membantu banget, convenient banget buat kalian yang suka travel, dan menurut gue fungsinya bakal akan kepakai benar-benar yang ini. Yang kedua yang gue suka dari Mido Ocean Star yang baru ini adalah Red Accent Tracker. Jadi kalau kalian lihat, Red Accent Tracker itu sudah banyak banget dipakai di zaman dulu, di tahun 1970-an. Orange and Black Tracker itu buat racing, Red Tracker itu buat apa, ada juga yang Black Tracker juga itu buat apa. Jadi pastinya kalau ada tracker jenis seperti ini di dialnya, pola tracker ini sudah sangat menggambarkan bahwa ini desain zaman dulu. Tapi balik lagi, ini di reissue, jadi lebih perfect lagi trackernya, lebih clean lagi, lebih rapih lagi. Nah, hal yang gue suka di improve di Juli 2025 kemarin itu dari segi movementnya adalah
dia pakai Nivacron, dimana hairspring di balance wheel-nya itu sudah pakai bahan titanium alloy, dimana dia pasti lebih tahan yang namanya sama magnetic, karena sekali hairspring kena magnet itu akurasi bisa lumayan kacau. Dan yang gua plus buat Mido satu lagi adalah dia power reserve-nya sudah 80 hour tanpa pakai silisium. Dan yang terakhir yang gue tambahin yang bagus adalah dia dapat strap yang sudah lama tidak terlihat di dunia jam tangan, yaitu bun strap atau ban strap. Dimana kalau kalian lihat ban strap itu dipakai, biasa kalau kalian strap di jam tangan itu hanya kanan kiri saja, kalau ban strap itu sampai dia ke bawah jam tangannya menutupi. Jadi kalian kayak pakai gelang dari bahan leather, atasnya jam tangan. Oke, sekarang gua akan masukin jam tangan Universal Geneve Paul Rotter dan Mido Ocean Star World Timer reissue ke dalam top 10 list jam tangan terbaik versi IDN Watch dari budget 10 sampai 20 juta. Yang pertama dari Mido terlebih dahulu. Seperti kita tahu, brand positioningnya dia sangat bagus tapi pada eranya dulu, dan yang ini mudah-mudahan bisa membantu. Tapi tetap Mido, walaupun gue suka, gue harus say sorry kepada tim Ocean Star, apalagi yang World Timer, gue harus say sorry karena Mido akan gue tempatkan di posisi ke-8. Dan untuk UG Paul Rotter, ini jam ada hype-nya sampai sekarang punya tempat di hati para penggemarnya. Maka dari itu, Universal Geneve Paul Rotter akan gue taruh di posisi nomor 3. Kayak lagi gue ingatkan, top 10 list jam tangan 10-20 juta versi IDN Watch ini sifatnya temporer. Jadi adakah jam tangan yang nantinya menggeser posisi-posisi seperti UG Paul Rotter ini? Oke, untuk posisi sementara di top 10 list jam tangan 10-20 juta versi IDN Watch, di posisi nomor 3 ada Universal Geneve Paul Rotter, di posisi 7 ada Omega Geneve Bracelet, di posisi ke-8 ada Mido Ocean Star World Timer, di posisi ke-9 ada Tag Heuer Aqua Racer Steel Bezel. Bocoran sedikit untuk next part, kita akan bahas satu jam tangan dari brand Omega dan satu jam tangan lagi dari brand Bell & Ross. Buat kalian penggemar Omega lagi dan Bell & Ross, stay tune buat part selanjutnya.